Hello Cancer, hai semua. Ini adalah general reading, bacaan umum untuk Cancer, dimanapun Cancer berada dalam carta astrologi anda. Ini bacaan umum untuk 22 hingga 25 Mei. Seperti biasa, oleh kerana pembacaannya secara umum sahaja, sebahagian cerita yang saya sampaikan di sini tepat sesuai terjadi kepada anda, tetapi sebahagiannya lagi hanya menepati situasi orang lain. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi anda. Kerana walaupun saya membacakannya, menyampaikannya dalam konteks hubungan romantik, tapi ada di antara anda mungkin lebih menepati situasi pekerjaan dan persahabatan, kekeluargaan mungkin juga. Dan gunakan intuisi anda untuk menentukan di mana bahagian cerita yang menepati perjalanan hidup anda. Seandainya tidak ada satu pun yang saya sampaikan di sini menepati situasi anda, jangan kecil hati, jangan kecewa. Anda boleh menonton reading zodiak anda di rising moon ataupun Venus sign. Kalau seandainya, apa yang saya maksudkan dengan tidak menepati situasi anda? Kalau seandainya anda tidak faham ceritanya, seandainya anda tidak boleh membuat perkaitan antara cerita yang saya sampaikan dan perjalanan hidup anda, maksudnya bukan cerita anda yang terbacakan di sini. Dan kebiasaannya, mereka yang benar-benar ingin energinya dibacakan, mereka yang menjadi subscriber saya, energinya akan terbacakan di sini mungkin hampir tepat, walaupun bukan 100%, kadang-kadang malahan dapat 100% tepat bacaannya ya. Jadi ya, kita terus saja. Mohon berikan saya akan yang menjelaskan bagaimana situasi Cancer dari tanggal 22 hingga 25 Mei ini. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi yang tidak dijangkakan oleh Cancer sama ada sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku dari 22 Mei hingga 25 Mei ini sebagai panduan, sebagai pencerahan. Terima kasih. 22 Mei anda mendapat bimbingan. Jadi bimbingan itu sama ada daripada orang yang lebih pandai, orang yang lebih pakar dalam bidang anda atau dalam bidang tertentu, dan sebahagian anda di sini anda dipimpin oleh penjaga alam gaib anda. Sama ada yang diwarisi daripada keturunan anda, ataupun anda belajar daripada orang pandai. Okey. Belajar ilmu kedukunan lah begitu. Okey. 22-23 Mei. Ini memberikan saya gambaran situasi di mana setiap apa yang berlaku ada kesannya, ada akibatnya. Jadi sama ada perlakuan ataupun keputusan yang anda ambil atau keputusan yang orang lain ambil pasti membawa kesan kepada perjalanan hidup anda. Dan ada yang bertindak, bagaimana saya menjelaskannya ya? Bila saya buka tarot card nanti, saya pasti akan ada penjelasan lanjut lagi. Tetapi kalau saya merasakan begini energi anda, bagaimana orang lain bertindak, berperlakuan terhadap anda, itulah tindak balas yang anda lakukan. Jadi kalau orang lain kasar terhadap anda, anda juga akan bersifat kasar, bersikap kasar. Kalau seseorang itu dingin terhadap anda juga dingin dan menjauh. Jadi itu yang berlaku kepada anda pada 23 Mei. Itu yang anda lakukan, itu energi anda dalam reading ini. Jadi mungkin itu yang anda lakukan, mungkin juga itu yang orang lain lakukan terhadap anda. 24 Mei. Sesuatu yang berkaitan dengan ular. Dalam kad ini ular itu lebih menonjol. Saya biasa bila saya memegang sesuatu kad, ada objek tertentu dalam image yang akan menonjol. Dan selalunya saya lebih nampak tangan, tetapi untuk kali ini yang lebih menonjol adalah ular hitam. Jadi ada sesuatu yang membuatkan anda rasa takut.
dan ada kaitannya dengan ular. Hmm. 25 Mei. Ada energi di sini yang akur ataupun patuh ataupun menerima sahaja, menerima seadanya situasi, akur dengan keadaan, akur dengan permintaan, menerima sahaja seadanya situasi yang dihadapinya. Okay, jadi kita lihat nanti apa pencerahan, apa penjelasannya. Energi anda, Cancer, saya mendengar Aquarius. Mungkin situasi anda, apa yang berlaku dalam hidup anda, dalam perjalanan hidup anda, cerita anda dipengaruhi oleh kehadiran Aquarius dalam hidup anda. Mohon berikan saya akan yang menjelaskan situasi Cancer, Sun, Moon, Rising dan Venus 22 hingga 25 Mei ini tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi dan tidak dijangkakan oleh Cancer sama ada sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. 22 hingga 25 Mei ini sebagai panduan situasi pribadi. Situasi pribadi Cancer. Apa yang berlaku? Okey. Walaupun saya menyampaikan penceritaannya mengikut hari, mengikut tarikh 22, 23, 24, 25 Mei, tetapi cerita yang berlaku pada 22 Mei mungkin boleh jadi boleh juga terjadi pada 23 Mei dan apa yang berlaku pada 23 Mei sebahagian anda ia berlaku pada 22 Mei. Kemungkinan juga ceritanya bercampur aduk. Jadi anda harus melihat gambaran keseluruhan dari keempat-empat hari yang saya sampaikan di sini. Nah, tadinya di sini saya merasakan ketakutan tentang hal yang berkaitan dengan ular. Rasa pengkhianatan. Sebenarnya ini memberikan saya gambaran anda diberi petunjuk. Ada Cancer di sini yang diberi petunjuk. Tidak tahu petunjuk melalui apa, apakah itu melalui firasat ataupun mungkin sama ada melalui firasat anda sendiri, intuisi anda, firasat anda sendiri ataupun melalui mimpi. Jadi ada di sini, ada dalam reading ini Cancer yang punya kebolehan untuk menerima message daripada pembimbingnya melalui sama ada melalui firasat ataupun melalui mimpi. Jadi saya merasakan hal ini sudah berlaku sebelumnya. Ataupun sebahagian anda ini hanya akan berlaku pada masa akan datang. Tetapi ada Cancer di sini yang sudah menerima petunjuk, petanda akan kehadiran hantaran energi negatif. Nah, beberapa waktu kebelakangan ini ada beberapa reading, ada beberapa zodiak yang saya terbacakan tentang kehadiran energi negatif ya. Mungkin kalau saya tidak salah ingat ya. Gemini, dalam reading Gemini, dalam reading Libra ada unsur aura negatif, ada unsur sihir, penghantaran sihir. Dan saya rasa ada satu lagi, Aries mungkin. Saya tidak ingat reading yang mana satu, tetapi ya saya ingat Aries juga ada dalam readingnya. Okey, mungkin zodiak ini sama ada zodiak ini ada dalam carta astrologi anda ataupun anda ada hubungan dengan mereka yang punya zodiak Aries, Cancer, Gemini dan juga Libra. Okey, jadi untuk anda yang sama ada anda sudah mendapat petanda itu ataupun belum, tetapi penjaga anda, penjaga alam gaib anda, jadi saya cuma guna istilah penjaga alam gaib ya. Mungkin boleh jadi malaikat penjaga. Saya percaya semua manusia ada malaikat yang menjaganya ya. Jadi malaikat yang menjaga anda ataupun saka yang menjaga anda. Saka itu penjaga dari keturunannya kalau di Malaysia. Dan saya jarang sekali menggunakan perkataan saka karena bila kita guna istilah saka ada
ada fikiran negatif di kalangan orang-orang tertentu tentang istilah, tentang saka ini. Okey, jadi ya, Anda mendapat bila Anda sudah mendapat petanda dan petunjuk daripada penjaga alam gaib Anda diberi bimbingan. Anda diberi bimbingan untuk keluar daripada energi ini, bagaimana untuk mempertahankan diri Anda. Seandainya pada 22 Mei ataupun selepas itu, mungkin juga sebelum ini, Anda mengalami kekecewaan terhadap sesuatu perkara. Anda kecewa, Anda merasa seperti ada penolakan, ada rasa terluka, kecewa. Kadang-kadang perasaan itu Anda tidak tahu datangnya dari mana. Anda tidak tahu kenapa Anda ada rasa stres, rasa sedih, padahal tidak ada apa-apa yang berlaku dalam hidup Anda, kerana Anda dibimbing. Anda dipimpin untuk melindungi diri Anda. Mungkin Anda ditarik daripada satu situasi, Anda dijauhkan daripada seseorang demi untuk melindungi Anda, perlindungan buat Anda. Jadi ini membawa saya berkaitannya kepada takut kepada saya ingin mengatakan ular, saya tahu ini ular, tetapi setiap kali saya ingin menyebut ular, saya seolah-olah mahu menyebut ilmu hitam. Asal saya ingin mengatakan ular mesti keluar ilmu hitam. Jadi mungkin itu yang berlaku ya, tanpa Anda sedari. Wow, saya sangat panjang lebar ya. Untuk 22 Mei ini saja sangat panjang lebar. Okey, kita ke 23 Mei. Apa yang berlaku? 23 Mei. Wow, the Magician, Ace of Swords dan the Hierophant. Energi Taurus hadir di sini. Libra, energi Libra ada. Energi Gemini dan Virgo ada di sini. Okey, Cancer. Nah, saya tidak tahu kenapa dalam reading Anda saya seperti mahu cepat-cepat. Saya rasa seperti mahu mengejar waktu. Ada seseorang di sini mungkin yang rasa ada kesuntukan waktu, ataupun spirit guide Anda, penjaga alam gaib Anda, sudah merasakan kesuntukan waktu. Okey. Energi Anda, Cancer, 23 Mei, Anda berada dalam energi The Magician, berusaha untuk menjadikan kenyataan segala manifestasi Anda, keinginan Anda, doa Anda. Jadi ini lebih, kalau saya melihat, lebih kepada berusaha untuk mewujudkan impian Anda. Anda menggunakan apa saja sumber yang ada untuk mewujudkan impian Anda, mencapai cita-cita Anda. Saya suka energi Anda. Dan Anda ada Ace of Swords, mencari kebenaran tentang sesuatu perkara, menyatakan kebenaran tentang sesuatu perkara. Jadi ini memberi saya gambaran Queen of Swords. Saya rasa Anda tidak teragak-agak. Anda tidak teragak-agak untuk mengatakan sesuatu. Malahan kalau saya merasakannya, energi Anda, ada di antara Anda yang agak bagaimana saya menjelaskannya ya, terlalu berterus terang sehingga pemilihan perkataan itu mungkin agak tajam, agak menusuk perasaan orang lain, tetapi bagi Anda itu adalah untuk mempertahankan diri Anda, untuk Anda menjelaskan kebenaran sesuatu perkara. Anda sangat ada Anda punya komitmen yang tinggi. Anda punya komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan kebenaran Anda, untuk mengejar impian Anda. Tetapi dengan adanya the mirror effect di sini, okey, Cancer. Dan saya ingin memanggil kamu Libra. Jadi mungkin Libra ada dalam carta astrologi Anda, ataupun Anda ada hubungan yang baik
Saya tidak rasa negatif di sini. Anda ada hubungan yang baik dengan seseorang yang punya Libra dalam carta astrologinya. Okey. Apa yang Anda lakukan, kesannya adalah apa yang Anda dapat merupakan hasil daripada perbuatan Anda. Jadi kalau Anda berusaha untuk mencapai impian Anda, maka kejayaanlah yang Anda dapat. Kalau Anda bermalas-malasan, maka setakat apa yang Anda lakukan, setakat itu yang Anda dapat. Jadi, wah, okey. Dan kalau orang lain berkasar dengan Anda, saya melihat Anda juga sangat kasar dengan orang lain. Anda akan bertindak balas seperti apa yang mereka lakukan terhadap Anda. 24 Mei, energi Anda berada dalam Strength card, Nine of Swords dan Princess of Cups. Okey, saya suka energi ini. Sememangnya ada yang mengganggu fikiran Anda. Ada sesuatu yang membuatkan Anda rasa agak risau. Ada perkara yang merisaukan Anda, ada perkara yang membuatkan Anda rasa sedikit gentar. Mungkin petunjuk yang saya katakan tadi, karena saya setiap kali memegang ini, saya mendengar black magic. Anda tahu ada usaha untuk menjatuhkan Anda menggunakan ilmu hitam, hantaran sesuatu. Jadi mungkin ini bukan tepat, bukan benar untuk semua orang. Kalau Anda memang sudah dapat petunjuknya, kalau Anda memang tahu hal itu sedang berlaku, dan Anda memang tahu sejarahnya, sejarah Anda begitu, ada jiran mungkin, orang yang Anda kenal mungkin, Anda pernah berubat dengan orang mungkin, Anda tahu Anda dihantarkan perkara yang seperti ini, jadi ini adalah energi Anda. Kalau tidak ada, jangan mendoakan diri Anda dihantarkan black magic. Okey? Saya tidak ada niat untuk menyuntik fikiran negatif. Jadi kalau segala-galanya baik-baik saja, tidak ada yang ganjil dalam hidup Anda, tidak pernah Anda melalui situasi seperti ini dan tidak ada mimpi tentang ular, maka ini bukan energi Anda ya. Dan Anda tidak ada firasat. Anda rasa damai saja, tenang saja, tidak ada fikiran, tidak ada intuisi, tidak ada kata-kata yang menyatakan Anda, kata-kata di dalam diri Anda ya, yang menyatakan diri Anda disihir. Jadi ini bukan energi Anda. Okey. Namun yang bagusnya, Anda tidak membenarkan kekejaman orang lain. Karena bagi saya menggunakan ilmu hitam itu sangat kejam, dan ya, Anda tidak membenarkan kekejaman orang lain untuk mengganggu fikiran Anda, mengganggu emosi Anda. Anda tidak membenarkan itu mengganggu aktiviti harian Anda. Nah, sebahagian Anda mungkin kalau bukan hantaran sihir, ini cuma penipuan. Karena ular terkenal dengan cerita penipuannya, pengkhianatan. Jadi lidahnya bercabang, bukan penipu. Jadi kalau Anda rasa Anda ada seseorang yang menipu Anda tidak membenarkan itu. Si penipu ini mengganggu fikiran Anda, mengganggu emosi Anda. Anda tidak membenarkan ini menjatuhkan Anda. Saya suka Anda ada strength card. Anda mencari kekuatan di dalam diri Anda, walaupun Anda tahu ada usaha untuk menjatuhkan, mungkin gosip tentang Anda yang boleh menjatuhkan Anda, tetapi Anda mencari kekuatan dengan mengasihi diri sendiri. Nah, kalau Anda tidak lakukan ini, saya rasa ini nasihat untuk Anda, Cancer. Kalahkan kejahatan dengan kasih sayang. Kalahkan kejahatan dengan cinta kasih. Itu yang diberi message untuk Anda di sini. Mengasihi diri Anda sendiri dan mengasihi orang lain. Tunjukkan kasih sayang terhadap orang lain, katanya. Okey, memang mudah untuk mengatakan, sukar untuk melakukannya, tetapi mari kita sama-sama mencoba melakukannya. Karena saya juga ada Cancer dalam carta astrologi saya, jadi saya seperti sedikit merasakan, saya seperti dapat meletakkan diri saya
di dalam kasut Anda. Okey, 25 Mei. Apa yang berlaku di sini? Ya, ini tentang keakuran. Anda akur sahaja. Apapun yang berlaku, Anda membuka pintu hati untuk menerima apa saja keadaan, situasi yang berlaku antara Anda dengan seseorang. Jadi saya merasakan ada seseorang dalam hidup Anda, Cancer, yang energinya seorang yang agak keras kepala. Saya melihat energi Aries ada di sini. Aries dan Pisces. Sebenarnya dalam kad ini tidak ada Pisces, tetapi saya merasakan energi Pisces ada di sini, dan juga energi Cancer sendiri ada di sini. Anda mungkin berhubung dengan Anda Cancer dan Cancer, ada Cancer ada hubungan dengan Aries, ada hubungan dengan Scorpio, begitu yang saya rasakan juga Pisces. Jadi energi water sign sangat besar di sini. Jadi ada seseorang di sini yang sangat keras hati, keras kepala, ada masanya semuanya tentang dirinya sendiri. Jadi tidak semestinya zodiak Aries ya, mungkin dalam carta astrologinya ada Aries, ada Scorpio, ataupun ada Cancer, ataupun ada Pisces. Mungkin Anda tidak sadar. Jadi seseorang yang sangat keras hati, seseorang yang semuanya tentang dirinya. Saya betul. Saya sentiasa betul. Jadi saya melihat energi Anda pada 25 Mei ini, Anda lebih kepada Anda tidak mahu ada konflik. Untuk mengelak konflik ini, Anda akur saja. Biarlah dia lakukan apa yang dia mau lakukan. Yang penting suasananya aman, damai. Energi luar yang mempengaruhi situasi ini. Energi luar yang mempengaruhi perjalanan hidup Cancer. Situasi luar yang mempengaruhi perjalanan hidup Cancer. 22 Mei hingga 25 Mei. 22 Mei, 23, 24, 25. Dan saya mendengar 26. Jadi mungkin ini akan berlarutan sehingga ke 26 Mei. Energi luar yang mempengaruhi situasi Anda pada 24 Mei. Okey. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan sebentar tadi. Kalau Anda tiba-tiba saja diberikan silent treatment oleh seseorang, tidak berkomunikasi dengan Anda secara tiba-tiba, ataupun berlaku tiba-tiba sahaja seseorang kembali kepada Anda. Nah, seperti ada dua perkara ya. Ada dua perkara yang terjadi dalam hidup Anda. Ada yang menjauhkan diri daripada Anda, dan ada pertemuan kembalinya seseorang dalam hidup Anda. Tidak semestinya orang dari masa lalu. Tetapi mungkin juga seseorang yang memang Anda sudah kenal, Anda tidak berhubung, Anda tidak ada tidak bercerita dengannya, tidak, tapi saling mengenal, dan dengan secara tiba-tiba dia muncul dalam hidup Anda, memulakan perbualan dengan Anda, memulakan hubungan dengan Anda, mungkin sama ada hubungan persahabatan ataupun ingin memulai hubungan asmara, tergantung ya, terpulang kepada energi Anda. Setiap individu itu berbeza-beza apa yang berlaku. Tetapi kalau hal itu berlaku, biarkan sahaja ia berlaku. Ataupun sebahagian Anda di sini, message-nya, Anda tiba-tiba sahaja seperti ada konflik yang berlaku antara Anda dengan seseorang ini, yang menjadi senyap, tidak ada perbualan yang, tidak ada kemesraan lagi, dan Anda seolah dipimpin untuk kembali kepada pasangan Anda, sama ada pasangan masa lalu ataupun pasangan sekarang, tergantung kepada situasi Anda. Itu sememangnya pimpinan daripada penjaga Anda, penjaga alam gaib, karena Anda itu dilakukan demi untuk
demi untuk keselamatan, demi untuk menjaga Anda daripada aura negatif. Okey. Gosip. Ya, ini yang tadi dari awal sudah saya merasakan akan ada gosip yang muncul di persekitaran Anda. Itu adalah karena ini gosip tentang kecemburuan, rasa tidak puas hati terhadap seseorang, iri hati. Jadi kalau saya merasakan, kalau Anda mendengar mendengar gosip tentang Anda, kata-kata yang negatif tentang Anda tidak berkompromi, Anda tidak akan berdiam diri. Namun berhati-hati ya, karena berhati-hati dengan emosi Anda, karena seseorang yang lain, orang lain juga sangat beremosi saat ini. Jadi akan berlaku pertelingkahan, mungkin menjadi pertelingkahan yang besar. Jadi harus berhati-hati. Energi luar pada situasi lain yang berlaku kepada Anda 22, 23, 24 Mei. Ini tentang mungkin informasi yang Anda dapat. Anda akan dapat informasi ini. Saya merasakan apapun situasi yang Anda lalui di sini, apapun hantaran negatif yang dihantarkan kepada Anda, ini untuk menutup kelancaran masa depan Anda. Dan ini merupakan dendam. Balas dendam daripada seseorang karena mungkin ada perbualan yang tidak begitu tidak ada perbualan, ada perbincangan yang tidak begitu tidak berjalan lancar. Ada perbincangan Cancer dengan seseorang yang tidak berjalan lancar. Sebenarnya sepanjang saya melakukan reading Anda Cancer, saya sangat sakit di bahagian dada. Dan saya boleh menghidu bau darah keluar dari nafas saya, seolah-olahnya bau darah. Jadi ini bukan untuk menakut-nakutkan Anda, tetapi ini lebih kepada memberi gambaran apa yang ingin dilakukan oleh seseorang, terutama untuk Anda yang dihantarkan hantaran negatif. Jadi energinya sememangnya untuk menutup kelancaran perjalanan hidup Anda, atau juga mungkin untuk membuatkan Anda pergi buat selama-lamanya, lenyap dari muka bumi. Tetapi tidak usah risau karena walaupun Anda tidak melakukan apa-apa, minta pertolongan daripada dukun ataupun bomo, Anda sememangnya sudah dipimpin, sememangnya Anda dijaga. Ada perlindungan untuk Anda, tetapi tidak salah kalau mahu melakukan pembersihan, ritual pembersihan, upacara pembersihan, pengusiran, ya boleh lakukan dengan cara Anda sendiri. Mungkin boleh berjumpa dengan tokoh ahli agama di sekitar Anda. Energi luar yang mempengaruhi situasi Anda 25 Mei. Kenapa hal ini berlaku? Sebenarnya apapun salah paham yang berlaku antara Cancer, antara Anda dengan seseorang yang penting dalam hidup Anda, mungkin orang yang sangat Anda cintai. Walau apapun situasinya, Anda berdua ada rasa saling mencintai. Anda berdua saling mencintai dan rasa cintanya itu sangat tulus untuk Anda. Jadi wajarlah sangat tepat tindakan Anda untuk bertimbang rasa, berkompromi dengan situasinya. Saya merasakan walaupun ada salah paham di sini, tidak sependapat, tidak mencapai kata sepakat, tetapi ini akan dapat diatasi. Ini akan dapat diatasi karena saya mendengar kuasa cinta. Kuasa cinta akan mengatasi segala-galanya. Sebagai penutup kepada reading Anda
Cancer. Mohon berikan saya pesan oracle untuk Cancer. Pesan oracle untuk Cancer, terima kasih. Pesan oracle. Okey, pesan oracle untuk anda. Situasi rumah anda, situasi dalam rumah, situasi rumah tangga dan hubungan anda ini akan membaik. Ini akan membaik. Sama ada hal itu membaik kerana ada sesuatu yang dipindahkan, dibuang, ditarik, diambil, diangkat daripada rumah anda, daripada rumah tangga anda, ataupun kerana ada perubahan yang baik, perubahan yang sihat dari segi sikap anda mungkin. Sikap anda berdua. Sikap perubahan yang sihat dalam rumah tangga anda. Okey, jadi usah bimbang, segala-galanya pasti akan baik-baik saja. Pesan oracle yang lain untuk Cancer. Apa saja yang anda inginkan pasti akan menjadi kenyataan. Saya suka bila anda dapat ini kerana anda ada The Magician pada 22. Anda berusaha. Anda berada dalam energi mengusahakan untuk terwujudnya impian, kehendak, cita-cita anda, dan ini juga yang diberikan. Apa saja yang anda mahu terjadi, itu akan terjadi. Manifestasi anda akan manifest. Okey, jadi ya itu message yang saya ada untuk anda Cancer. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidup anda. Terima kasih Cancer. Kita jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye Cancer.